Cek, cek, tes. Oke, so kita lanjut ke tes formatif yang kedua. Nah, ini masih sebenarnya sama, yaitu adalah terkait dengan integral lipat 2. Cuman bedanya adalah kalau di tes formatif pertama itu menggunakan koordinat kartesius, ya. Kalau ini adalah koordinat kutub. Nah, gimana pengerjaannya? Nggak jauh beda, begitu aja, ya. Cuman yang perlu diperhatikan adalah kalian jangan sampai lupa untuk merubah daripada namanya koordinat kartesius ke koordinat kutub. Oke, so untuk yang nomor 1. Nah, bagaimana cara merubah ini menjadi dalam koordinat kutub? Ya gampang. Kita tahu bahwasanya X itu adalah R dikalikan dengan cos theta. Ya, dan untuk Y adalah R dikalikan dengan sin theta, jangan lupa. Nah, yaudah, berarti fx, y sama dengan x kuadrat kali y. Ketika ini kita bikin jadi dalam r, theta, maka jadinya adalah r dikali dengan cos theta dikuadratkan dikalikan dengan yang namanya r kali sin theta. So, berarti f dalam r, theta jadinya adalah r kuadrat kali dengan cos kuadrat theta dikali dengan r dikalikan dengan sin theta. Atau bisa kita tulis dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu adalah R pangkat 3 kali dengan sin theta dikalikan dengan cos kuadrat theta. Ya, maka jawaban soal nomor 1 adalah yang B. Nah, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Nomor 2 ini misalnya kita punya fx seperti ini dan dinyatakan dalam koordinat kutub. Oke, jangan lupa x sama dengan R dikalikan dengan cos theta, Y sama dengan R kali sin theta. So, berarti ini mungkin kita sederhanakan dulu aja ya, yang bawahnya, yang pangkatnya dulu. Kalau misalnya min daripada ini ya. Oke, berarti min x kuadrat min y kuadrat ini sama aja kayak min daripada x kuadrat tambah dengan y kuadrat. So, ini sama aja kayak min daripada ya R kali dengan cos theta kuadrat ditambahkan dengan yang namanya R kali dengan sin theta dikuadratkan. So, jadinya berarti min daripada R kuadrat kali dengan cos kuadrat theta tambah dengan R kuadrat kali dengan sin kuadrat theta. Nah, berarti ini jadinya min R kuadrat dikalikan dengan cos kuadrat theta tambah dengan sin kuadrat theta. Ya, ini kan kita faktorin ya. Min R kuadrat kali dengan 1, jadinya adalah min R kuadrat. Ya, berarti kalau misalnya kita rubah, berarti kesimpulannya kalau misalnya kita punya 1 per E pangkat min X kuadrat kurang Y kuadrat, ini sama aja kayak 1 per E pangkat min R kuadrat. Nah, berarti sama aja kayak E pangkat, nah ini naik dong, jadi biar jadi positif, yaitu adalah R kuadrat. Maka jawaban untuk nomor 2 ini pernyataannya adalah bernilai benar, ya. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Oke, untuk nomor 3, daerah yang dibatasi oleh daerah D itu dibatasi oleh yang namanya lingkaran ini dan ini. Maka kalau dalam koordinat kutub nanti akan di daerahnya tuh seperti apa sih? Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kalian ngecek itu sebenarnya simpel sebenarnya. Ini gambar. Nah, gambar daripada x kuadrat tambah y kuadrat, ingat ya, persamaan umum lingkaran itu adalah x kuadrat tambah dengan y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, atau lebih tepatnya gini, x kurang a kuadrat tambah dengan y kurang b kuadrat sama dengan r kuadrat, di mana a ini adalah pusat lingkaran, A, B atau A sama B ini adalah pusat lingkaran dan R-nya adalah jari-jari. So, dari dari yang ini, kalau kita ikutin formula ini berarti apa? Ya, A-nya 0, B-nya 0, R-nya 1. So, berarti ini kita punya pusatnya 0,0, kemudian punya jari-jari 1 nih. Nah, jadi kalau digambar kurang lebih seperti ini, ya. Nah, oke. Kemudian dengan cara yang serupa untuk gambar yang ini sekarang. Nah, kalau dari sini kita punya apa? A-nya 0, ya kan? A-nya 0, karena kalau dikurang 0 kan jadinya x kuadrat doang dong. Nah, B-nya 0, kemudian R-nya 2. Berarti jari-jari sama nih, pusatnya 0,0, tapi jari-jarinya 2. 1, 2. Ini 2, nah ini 2, kemudian ini 2, alias 2 kali lipat lebih besar lah ya. Nah, dengan begitu
Mana daerah yang dimaksud? Ya, daerah yang dimaksud itu adalah daerah yang ini. Ya. Oke, ya udah, berarti di sini kita punya informasi apa? Ya, R-nya ini kan 1. Ya kan? Jadi gini nih. Dari sini ke sini terhitung 1 nih. Nah, ini 1. Sedangkan dari sini ke sini itu terhitung 2. Berarti ini R ya. Ingat jangan lupa ini R. Udah, ini R ya. Nah, berarti R-nya itu dibatasin dari 1 sampai 2 ya. Ini 1, ini 2. Jadi 1 lebih kecil sama dengan R, lebih kecil sama dengan 2. Dan untuk tetanya alias sudutnya, ini merupakan satu lingkaran penuh alias 360 derajat dimulai dari 0. 0 lebih kecil sama dengan theta, lebih kecil sama dengan 2pi alias 360 derajat. Ya, so untuk soal nomor 3, ya jawabannya adalah yang C. Nah, seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ya ke soal nomor 4 terlebih dahulu karena soal nomor 5 sampai nomor 7 itu sepaket soalnya. Oke, jadi untuk soal nomor 4, oke, integral lipat 2 ya berarti. Nah, integral 0,2pi, kemudian ini 0-nya sampai 3, kemudian ini akar kuadrat daripada 4R kuadrat tambah 1 dikalikan dengan RdR, kemudian ini adalah d theta. So, berarti tujuan kita adalah mengerjakan ini terlebih dahulu ya berarti. Oke, berarti 0,3 kemudian 4R kuadrat tambah 1 dipangkatkan dengan setengah kali dengan RdR. So, ini ngerjainnya gimana? Ya, ini kita kerjakan dengan misal U adalah 4R kuadrat tambah 1, maka DU per DR itu sama dengan 8R. Atau bisa kita katakan bahwasanya DR itu sama dengan DU per 8R. Nah, ya udah, berarti ini mungkin ini kita kerjanya di bawah sendiri aja ya. Berarti integral daripada 4R kuadrat tambah 1 pangkat setengah kali RdR, berarti ini sama aja kayak integral U pangkat setengah dikalikan dengan R dikalikan dengan DR-nya itu adalah DU per 8R. Berarti sama aja kayak integral daripada 1/8 U DU. Nah, ya kan R sama ini yang di sini kan habis ya. Ya udah, berarti jadinya ini pangkat setengah jangan lupa. Oke. So, berarti jadinya adalah 1/8 per setengah tambah 1 3/2. Ya, U pangkat 3/2. So, berarti ini 1/8 dikalikan dengan 2/3. 1 ini 4, jadinya 1/12. Berarti 1/12 U pangkat 3/2. Oke, tambah C gitu ya. Nah, ya udah, berarti dari sini bisa kita tulis langsung aja. Berarti apa nih? Hasilnya adalah 1/12 dikalikan dengan yang namanya U 4R kuadrat tambah 1 dipangkatkan dengan 3/2. Ya. Kemudian batas atasnya 3, batas bawahnya 0. Ya udah, berarti nah ini coret-coretannya saya hapus ya. Oke, berarti sama dengan 1/12 kali dengan 4 kali dengan 3 kuadrat tambah dengan 1 dipangkatkan dengan 3/2. Nah, kemudian ini dikurang dengan yang namanya ya 1/12 kali dengan 4 kali 0 kuadrat tambah dengan 1 pangkat 3/2. Berarti ini jadinya adalah 1/12. Ini 4 kali 9 36 ya. Oke. 36 tambah 1 jadinya adalah akar 37 gitu ya. Atau mungkin boleh ditulis dalam bentuk ini 37 pangkat 3/2. Ini dikurangkan dengan yang namanya 1/12 dikalikan dengan yang namanya ini berapa nih? Setengah kali 1, berarti ini jadinya adalah 1 pangkat 3/2 atau ya udah berarti kan begini. Nah, ini jadinya berarti 1/12. Nah, 1/12 dikalikan dengan yang namanya 37 pangkat 3/2 dikurangkan dengan 1. So berarti ya ini bisa kita katakan bisa kita rubah bentuknya menjadi integral batas bawahnya 0 atasnya 2pi daripada 1/12 dikalikan dengan 37 pangkat 3/2 kurang 1 d theta.
Nah, berarti ini apa? 1/12 theta gitu ya. Kemudian dikalikan dengan yang namanya 37 pangkat 3/2 kurang 1. Dengan batas atasnya 2pi, batas bawahnya itu 0. Ya udah, berarti ini sama aja kayak 1/12 kali dengan 2pi gitu ya. Dikalikan dengan 37 pangkat 3/2 kurang 1. Kemudian ini dikurangkan dengan yang namanya 1/12 kali 0 kali dengan 37 pangkat 3/2 kurang 1. Otomatis apa? Ya otomatis ini habis. Emang iya? Enggak dong ya kan, karena apa? Ini habis nggak? Iya habis, karena apa? Ini dikali 0, dikali dengan sesuatu. Kecuali kalau ini dikali begini, terus baru dikurang 1, baru nggak 0. Ya udah, berarti ini jadinya, ini mungkin kita perkecil. Ini 1, ini 6 ya. Jadinya berarti 1/6 pi kali dengan yang namanya 37 pangkat 3/2 kurang dengan 1. Nah, ada nggak di pilihan gandanya? Oh, ternyata ada. Ya udah, maka jawaban nomor 4 adalah yang D. Kurang lebih seperti itu ya. Sebenarnya sama aja. Jadi bedanya adalah ketika kita mengerjakan dalam koordinat kartesius, kita rubah dulu ke koordinat kutub, baru nanti kita kerjakan. Nah, jadi kalau di koordinat kartesius kan ada X sama Y, kalau di koordinat kutub ada R sama theta ya. Nah, oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 5 sampai nomor 7. Jadi ini soalnya sepaket. Diketahui integral lipat 2 dalam bentuk koordinat kartesius dengan kita punya D bahwasanya ini kuadran 1 sampai dengan kuadran 1 yang dibatasi oleh lingkaran ini. Nah, ini sebenarnya udah kita bahas di nomor sebelumnya bahwasanya gambarnya itu kurang lebih seperti ini ya. Gambarnya langsung aja ya, penjelasan juga sama, menggunakan persamaan umum lingkaran yang X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka untuk yang ini itu adalah pusatnya adalah 0,0, kemudian jari-jarinya itu 1. Oke, so gambarnya kurang lebih seperti ini. Oke, ya anggap aja bagus lah ya. Oke, anggap aja bagus. Nah, kemudian untuk yang ini berarti R-nya 2, titik pusatnya juga 0,0. Berarti gambarnya akan jadi 2 kali lipat ya. Oke, ini 2, ini min 2, ini min 2. So gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya anggap aja jaraknya sama lah ya. Oke. Nah, kalau udah yang diminta tuh yang di mana? Nah, yang diminta itu adalah daerah yang di sini. Tapi kita lihat ini yang diminta adalah kuadran 1, jangan lupa. Nah, kalau kuadran 1 berarti yang diminta tuh adalah daerah yang di sini aja. Nah, berarti ya batasnya adalah untuk R-nya tetap masih 0 1 sampai 2 ya berarti ya. 1 lebih kecil sama dengan lebih kecil sama dengan R, lebih kecil sama dengan 2, dan untuk sudutnya dari 0 sampai 90. Berarti 0 lebih kecil sama dengan theta, lebih kecil sama dengan 90 itu adalah setengah daripada 180 alias setengah pi. Oke. Jadi daerahnya daerah integrasi D dalam koordinat kutub adalah yang mana? Ya, jawabannya adalah yang A. Ya. Nah, kemudian untuk mengerjakan ini, nah otomatis harus lewat nomor 6 juga kalau kita mengerjakan nomor 7. Jadi untuk mengerjakan nomor 7, kita harus mencari dulu dong daerah integrasinya berapa. Nah, kalau udah, kita juga harus mentransformasi ini karena ini masih koordinat kartesius. Kita rubah ke dalam koordinat kutub. Nah, berarti jadinya apa tuh? Ya, kalau kita bikin gitu ya. Oke, jadi ini untuk 5 ya. Atau kalau enggak langsung aja deh, karena ini kan juga soalnya kan sepaket ya. 1/x kuadrat. Nah, kita tahu bahwasanya kan sebenarnya di sebelumnya kita tahu bahwasanya x kuadrat tambah y kuadrat itu kan sama dengan r kuadrat kan. Nah, x kuadrat tambah y kuadrat itu kan sama dengan r kuadrat ya. Kenapa bisa begitu? Ya karena udah ada penjelasannya ya bahwasanya kan ini r kali dengan ini kan r cos theta. Kalau di kuadratin kan jadinya adalah r kuadrat cos kuadrat theta tambah dengan r kuadrat kali dengan sin kuadrat theta. Nah, berarti ini r kuadratnya kita faktorin ya kan. Nah, jadinya adalah cos kuadrat theta tambah dengan sin kuadrat theta. Berarti r kuadrat sama dengan 1 dikali dengan 1, maka jawabannya adalah r kuadrat. Ya, berarti nah ini bisa kita simpulkan bahwasanya untuk integral
lipat 2 untuk yang kita punya daerah batas D ini, dari 1 per X kuadrat X kuadrat tambah dengan Y kuadrat, DA yang kita nggak tahu urutannya gimana, ini setara dengan yang namanya, nah ini adalah integral D ketika kita masukkan apa? Ya, 1 per R kuadrat DA. Atau bisa kita juga tulis bahwasanya ini adalah integral lipat 2 dengan daerah D daripada R pangkat min 2 DA. Nah, jadi udah jelas ya bahwasanya untuk nomor 6 ini jawabannya adalah yang C. Nah, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, kita tahu bahwasanya ini sudah kita rubah jadi ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah integralnya, kalau ini R pangkat min 2, nah kita kerjain terhadap apa dulu nih? R dulu apa theta dulu? Nah, kita kerjanya adalah R dulu, baru kita terhadap theta ya. Jadi ini R-nya berapa? R-nya 1 sampai 2. Kemudian untuk tetanya 0 sampai pi per 2. Nah, oke, ya udah. Berarti tujuan kita adalah mencari yang ini terlebih dahulu. Nah, ya udah. Berarti integral 1 oke, mungkin ini kita pakai Jo ya. Oke. Jadinya integral 1 2 R min 2 dr, jadinya berarti ya 1 per min 2 tambah 1 jadinya min 1, R pangkat min 1. Nah, berarti ini kita anggap saja jadinya adalah min R pangkat min 1 lah ya. Langsung aja, jadi biar nggak kebanyakan nulis. Nah, dengan batas atasnya adalah 2, batas atasnya 1. Nah, ini sama aja kayak 1 per R ya. Min 1 per R. Dengan batas atas 2, batas bawahnya 1. Jadinya berarti min 1 per 2. Dikurangkan dengan yang namanya min 1 per 1. Jadinya berarti min setengah tambah 1. Jawabannya adalah setengah. Ya. Nah, ini ada yang kurang ya, apa tuh? Nah, sebenarnya untuk pengerjaannya sendiri sebenarnya ini ada R-nya nih. Jadi ini bisa kita katakan bahwasanya ini kan RDR gitu ya, R kali dengan DR, alias berarti ini kalau kita kerjakan ya sama aja kayak R pangkat min 1 dong harusnya. Nah, oke, seperti yang kita tahu bahwasanya R pangkat min 1 itu kalau kita integralkan itu apa? Ya ln. Nah, alias ini kalau kita kerjakan dengan menggunakan permisalan, misal U adalah R, maka DU per DR itu sama dengan 1. Gitu ya. Oke, berarti DR-nya sama dengan DU. So, berarti ini bisa kita rubah. Ini mungkin cara-caratan dulu aja ya. Berarti integral daripada U pangkat min 1 DU, berarti ini jadinya adalah 1 per U DU. 1 per U tambah C. LNU tambah dengan yang namanya C. Berarti ini bisa kita katakan bahwasanya ini sama aja kayak dengan ln daripada R apabila kita masukkan batas atasnya 2, bawahnya 1. Sehingga kalau misalnya ini kita masukkan, kita hitung, berarti jadinya ln2 dikurangkan dengan ln1. Nah, ini jadinya adalah ln2 ya kan, tetap ln2. Nah, ini dikurangkan dengan 0. Nah, jangan lupa ln ini adalah logaritma natural. Logaritma natural itu sama kayak log, bedanya adalah basisnya. Kalau ln itu elog. Nah, elog ini sama dengan ln. Nah, gitu ya. Oke, jadi berapapun log di sininya 1, nah itu jawabannya hasilnya 0. Jadi ini setara dengan yang namanya ln2. Ya, so berarti ini sama aja kayak integral 0 pi per 2 daripada ln2 d theta. Nah, udah ini kita integralkan terhadap theta. Ya gampang. Berarti theta dikalikan ln2 dikalikan dengan yang namanya theta. Dan dengan batas atasnya pi per 2, bawahnya 0. Jadinya berarti ln2 dikalikan dengan yang namanya pi per 2 dikurangkan dengan ln2 dikalikan dengan 0. Ya, maka udah jelas bahwasanya ini pasti habis. Sehingga hasilnya adalah pi per 2 dikalikan dengan ln2.
atau setara nilainya dengan yang jawabannya adalah yang B, yaitu adalah setengah pi dikalikan dengan ln 2 ya. Oke, jadi ini jangan lupa formulanya adalah ketika kita kerjakan ini setelah kita rubah, jangan lupa di sini ada dikalikan dengan RDR ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 8 dan nomor 9. Oke, so untuk nomor 8 sama 9 ini dan daerah kuadran 1 yang dibatasi oleh ini. Nah, ini gimana? Y sama dengan akar kuadrat daripada ini. Nah, kalau kita perhatikan lebih lanjut, sebenarnya daripada Y sama dengan akar kuadrat daripada 9 kurang X kuadrat, ingat apa? Ya, ini bisa kita rubah dengan cara kita kuadratkan kiri, kuadratkan kanan. Sehingga jadinya adalah Y kuadrat sama dengan 9 dikurangkan dengan X kuadrat. Sehingga apa? Ya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9, dan ini adalah sebuah lingkaran, ya kan? Nah, dengan A-nya ada, dengan pusatnya adalah 0,0 gitu ya. Dengan pusatnya adalah 0,0. Kemudian ini A-nya 0, B-nya 0, kemudian R-nya tuh 3. Nah, terus gimana nih cara gambarnya? Nah, gambarnya, oke, so kalian harus perhatikan baik-baik. Jangan sampai ini walaupun kita gambar lingkaran kan gitu ya. Ini 3, ini 3, terus kemudian ini mungkin kurang bawah dikit ya. Yaudah, ini min 3 misalnya. Kemudian ini adalah min 3. Kemudian kalau kita gambar, ini sorry ya kalau agak agak bopeng gambar lingkarannya. Oke, so begini. Nah, sebenarnya ini adalah gambar yang salah. Kenapa? Kalau ingat, Y kurang 9, Y sama dengan akar kuadrat daripada 9X kuadrat. Kita punya syarat di sini. Nah, apa? Syarat domain. Ya, syaratnya adalah 9 kurang X kuadrat ini tidak boleh sama dengan 0, alias harus lebih besar sama dengan 0 ya kan? Berarti 9 lebih besar sama dengan X kuadrat. Nah, ya udah, berarti kalau misalnya kita gambar gitu ya, kalau kita gambar X kuadrat itu, X kuadrat yang lebih besar daripada 9. Nah, ya udah, X kuadrat kan gambarnya begini. Nah, ketika 9 ini kan 3, ini min 3 kan, supaya biar hasilnya 9. Nah, ya udah, berarti yang hasilnya 9 itu harus lebih besar daripada 3 atau lebih kecil daripada min 3, ya kan? Nah, jadi ini jawabannya adalah X lebih kecil sama dengan min 3 atau X lebih besar sama dengan 3. Nah, dengan begitu ya kan, berarti apa? Ya, kalau misalnya atau kalau nggak usah gini. Sebenarnya berarti kalau kita lihat sebenarnya nggak ada masalah dong ya. Coba kita perhatikan lagi bentuknya. Jadi sebenarnya nggak usah repot-repot begini. Nah, kalian lihat dulu, apakah harus seperti itu pengerjaannya? Nah, kita lihat dulu, 9 kurang dengan X kuadrat. Nah, berarti selama gitu ya, kan ini kita tahu bahwasanya Y-nya ini selalu positif gitu ya. Ini Y-nya ini selalu positif. Berarti mungkin nggak bagian bawahnya ini termasuk? Of course udah enggak. Jadi bawahnya ini kita hapus. Nah, so berarti ini bawahnya kita hapus. Udah pasti begini ya. Ini min 3, ini 3. Nah, apakah benar gambarnya seperti ini? Nah, kita cek nih. Kalau kita masukin angka yang ada di sini, apakah dia hasilnya positif? Ya jelas dong ya kan, karena apa? Kita di sini untuk syaratnya berarti tadi benar nih. Cuman kita butuhnya nggak usah detail-detail banget. 9 kurang X kuadrat itu harus lebih besar sama dengan 0, alias berarti X kuadrat ini harus lebih kecil sama dengan 9. Nah, supaya biar lebih kecil daripada 9, ya tadi gambarnya salah, sorry ya, gambarnya salah nih. Kalau digambar X kuadrat itu kan gambarnya memang begini nih. Nah, tapi ingat ini kan 3, ini kan min 3 ya, supaya biar hasilnya 9. Nah, tapi kan kita maunya adalah yang lebih kecil daripada 9. Mana yang daerah yang wilayahnya lebih kecil 9? Nah, adalah daerah yang sini. Berarti dapat kita simpulkan bahwasanya ini
Ya, min 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3. Ya udah dong, sesuai. Iya, pasti sesuai. Karena udah jelas ya bahwasanya ini kan gambar lingkaran. Jadi nggak mungkin begini ya. Jadi pasti gambarnya seperti ini. Ya udah, berarti gambar. Nah, yang diminta jangan lupa juga bahwasanya yang diminta itu daerah kuadran 1. Nah, kuadran 1 nih. Nah, berarti kalau diminta kuadran 1, ya kalau diminta kuadran 1, berarti apa? Yang sini aja. Berarti dapat kita simpulkan bahwasanya berarti batas X itu cuman dari 0 sampai 3. Nah, R-nya ya 0 sampai 3, berarti 0 lebih kecil sama dengan R, lebih kecil sama dengan 3. Tapi untuk tetanya itu 0 sampai 90 derajat aja. Jadi 0 lebih kecil sama dengan theta, lebih kecil sama dengan pi per 2 alias setengah pi. Ya. Oke, so untuk nomor 8 jawabannya adalah yang B ya. Cuman ini untuk lebih memastikan bahwasanya gambarnya tuh benar begini, kita gunakan pendekatan daripada domain fungsi ya. Oke, kecuali kalau misalnya kalian ngerjain ini boleh pakai mungkin anggap aja pakai grafik kalkulator atau mungkin pakai aplikasi atau mungkin pakai website yang dimana kalian cuma tinggal masukin gambar ini, nanti gambarnya kurang lebih seperti ini kok ya. Tapi ingat, itu kalau boleh. Kalau nggak boleh ya berarti kalian harus paham namanya definisi fungsi itu seperti apa, ngotak-ngatik fungsi itu seperti apa ya. Oke, yaudah. So kita lanjut ke soal nomor 9. Nah ini oke, berarti apa? Nah, kita tahu bahwasanya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat ini kalau udah kita kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 7, bahwasanya kan setelah melalui beberapa rangkaian penjabaran, maka hasilnya nanti akan setara dengan R kuadrat. Berarti untuk soal nomor 9 ini berarti integral ya kan daripada apa? 1 per R kuadrat. Nah, alias berarti apa? 1 per E pangkat R kuadrat, alias berarti E pangkat min R kuadrat. Nah, ingat ini kali dengan RdR, kemudian ini baru d theta. Artinya berarti kita untuk R-nya dulu berarti 0 sampai 3, kemudian untuk R theta-nya adalah 0 sampai pi per 2. Nah, jadi kita kerjakan ini terlebih dahulu dong, ya kan? Ya udah, berarti kita kerjakan terlebih dahulu. Ini mungkin saya tulisnya masuknya di sini aja. Oke, so ini saya hapus terlebih dahulu karena ini kan coret-coretannya untuk memastikan saja. Ya udah, berarti integral 0,3 daripada E pangkat min R kuadrat kali dengan RdR. Ya udah, kita pakai misal dong, ya kan? Yang dimana misalnya adalah U adalah min R kuadrat, maka DU per DR ini sama dengan min 2R. Berarti apa? Ya, DR-nya itu setara dengan yang namanya DU per min 2R. Maka ini, ya fungsi ini, integralnya sama dengan integral daripada E pangkat min R kuadrat kali dengan RdR, itu sama aja kayak integral daripada E pangkat U gitu ya, dikalikan dengan yang namanya R, dikalikan dengan DU per min 2R. So berarti apa? Ya integralnya daripada min setengah E pangkat U DU. Nah ini kalau kita integralin apa? Ya integral E pangkat U ya E pangkat U. Jadi ini sama aja kayak setengah E pangkat U plus C. Nah berarti ini sama aja kalau kita bikin kan berarti min setengah gitu ya. E pangkat U-nya adalah min R kuadrat. Nah, min R kuadrat dengan batas atasnya 3, batas bawahnya 0. Ya udah, berarti kita masukin min setengah kali dengan yang namanya E pangkat min 3 kuadrat alias berarti min 9, dikurangkan dengan yang namanya min setengah kali dengan E pangkat min 0 alias 0 gitu ya. Berarti ini jawabannya adalah min setengah E pangkat min 9 ya. Oke, so berarti nah kalau udah
Berarti langsung kita masukkan ke sini. Berarti integral daripada 0 pi per 2 daripada min setengah E pangkat min 9 d theta. Berarti apa? Ya, min setengah E pangkat min 9 kali dengan theta, dengan batas atasnya adalah pi per 2, bawahnya tuh 0. Berarti apa nih? Wait. Oh, sorry, my bad. Ini kan hasilnya 1, enggak 0 ya, sorry. Ini kan E pangkat 0, 1. Jadinya berarti min 1. Oke, sorry. Min setengah ya. Ini kan 1 nih. 1 kali setengah kan setengah. Min setengah, jadinya plus setengah. Berarti ini bisa kita katakan bahwasanya ini setara dengan yang namanya oke, so berarti ini sama aja kayak kalau kita tulis ya, berarti jadinya adalah setengah kali dengan 1 kurang dengan E pangkat min 9 ya. Yaudah, berarti ini jadinya setengah. Ini kita rubah dulu ya. Oke, sorry. My bad. Oke, yo, berarti ini sama aja kalau kita rubah jadinya setengah kali dengan 1 kurang dengan E pangkat min 9 gitu ya. Kemudian ini d theta, berarti sama aja kayak ya setengah kali dengan 1 kurang E pangkat min 9 theta gitu ya, dikali dengan theta dengan batas atasnya pi per 2, bawahnya tuh 0. Nah, ya udah, berarti setengah kali dengan 1 kurang E pangkat min 9 kali dengan pi per 2 dikurangkan dengan 0. Ya kan? Karena kan setengah kali sesuatu kali 0 ya, hasilnya 0. Maka jawabannya adalah ya 1/4 pi kali dengan 1 kurang E pangkat min 9. Maka jawaban soal nomor 9 jawabannya adalah yaps yang D ya. Nah, oke, so kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ke soal yang terakhir untuk soal nomor 10. Soal terakhir di tes formatif kedua ya, untuk modul ke-9. Soal nomor 10. Nah, tentukan nilai integral lipat 2 yang punya daerah D. Kemudian dari ini berarti ini jadinya nanti E pangkat R kuadrat ya. Nah, dari daerah yang dibatasi oleh ini. Nah, berarti kita harus gambar terlebih dahulu, ya kan? Oke, so berarti mungkin ini kita panjangin terlebih dahulu aja. Nah, untuk yang ini kita tahu bahwasanya ini berarti A-nya 0, B-nya 0, R-nya 1 ya. Ini sebuah lingkaran. Oke, min 1, ini 1, ini 1, ini min 1 ya. Oke, ya udah. Berarti ini R-nya 1 gitu ya. Oke. Kemudian untuk yang ini ya, ini A-nya 0, B-nya 0, R-nya 3 ya. Nah, berarti ya anggap aja di sini dah ya. Oke, nggak ada masalah. Yang penting kan gambar sketsanya aja nih. Biar perkiraan aja gambarnya seperti apa. Nah, set ya, kalau misalnya kalian gambar ya gambarnya harus 3 ya. Dengan pusatnya adalah 0,0. Oke, so berarti ini 3, kemudian ini kan 1 nih. Nah, kemudian kita juga punya informasi bahwasanya kita ada garis. Nah, ya sama dengan X itu kan ketika X-nya 1, Y-nya 1. Ketika X-nya 3, Y-nya 3 kan. Nah, maka gambarnya tuh kurang lebih seperti ini. Oke. Berarti daerah mana sih yang dimaksud oleh ini, dan ini daerah dibatasi oleh sumbu X positif. Ya, daerah yang dimaksud itu adalah yang ini. Ya. Oke, so berarti ya ini batasnya gimana? Ya, batasnya untuk R-nya 1 lebih kecil sama dengan R lebih kecil sama dengan 3. Dan untuk tetanya bagaimana? Nah, ini bisa kita gunakan yang namanya ya. Oke, jadi dari sini nih, gambar dari sini kan ini 0,0 ya. Oke. So, kita tahu bahwasanya ini kan Y sama dengan X. Dan kita peroleh informasi apa? M itu sama dengan, nah, ini kan kalau digambarkan nanti ini ada garis bantu ya. Ini adalah tetanya. Ya udah, berarti gimana nih supaya nyari theta? Nah, perlu diingat bahwasanya ketika kita mau membentuk sebuah persamaan garis itu bisa kita gunakan yang namanya gradien itu sama dengan ya. Ini kalau kita kasih namanya ini 1 misalnya, kemudian ini adalah 1 misalnya. Nah, gitu kan. Berarti apa? Ya, tetanya ini sama dengan tetanya ini sama dengan berapa?
ya kita bisa pakai dari sini ke sini itu 1, ini ke sini dia 1. Berarti pakai depan per samping. Tan theta sama dengan 1/1. Berarti tan tetanya adalah sama dengan 1. Berarti tetanya adalah 45 derajat alias pi per 4. Berarti untuk sudutnya dimulai dari 0 sampai 45 derajat. Berarti 0 lebih kecil sama dengan theta lebih kecil sama dengan pi per 4. Nah, jadi daerahnya adalah seperti ini ya untuk terkait dengan yang namanya atau dalam koordinat kutub ya. Untuk soal nomor 10 yang dimana dibatasi oleh lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1, kemudian x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 9, sumbu x positif, dan kemudian garis y sama dengan x. Oke, ya udah berarti kita langsung kerjakan untuk nilainya berapa sih? Ya udah berarti integral. Oke. Berarti ingat ya, ini udah pasti sama dengan r kuadrat. Nah, berarti e pangkat r kuadrat kali dengan r dr d theta. Berarti ini r dulu. Batas bawahnya 1, atasnya 3. Kemudian theta bawahnya 0, atasnya pi per 4. Nah, ya udah. Berarti yang perlu kita kerjakan mana dulu nih? Nah, yang perlu kita kerjakan adalah ini terlebih dahulu. Nah, berarti integral batas bawahnya 1, atasnya 3 daripada e pangkat r kuadrat r kali dengan r dr, maka ya ini setara dengan yang namanya apa? Ya, ini kita misalkan u sama dengan r kuadrat, maka du per dr sama dengan 2r, alias du ini sama dengan dr ini sama dengan du per 2r. Berarti kalau kita rubah jadinya berarti integral e pangkat r kuadrat kali r dr itu sama aja kayak integral daripada e pangkat u dikalikan dengan r dikalikan dengan du per 2r. Coret-coret. Berarti apa? Dari integral daripada setengah e pangkat u, yaitu adalah setengah e pangkat u tambah c. Nah, berarti ini bisa kita katakan sebagai ya setengah kali dengan e pangkat dengan yang namanya r kuadrat dengan batas atasnya 3, batas bawahnya 1. Ya udah, langsung kita kerjakan. Setengah kali dengan e pangkat 9 dikurang dengan setengah kali dengan e pangkat 1. Jadinya berarti setengah kali e pangkat 9 dikurangkan dengan e. Nah, kalau udah ya berarti ini sama aja kayak integral batas bawahnya 0, atasnya adalah pi per 4 daripada setengah kali dengan e pangkat 9 dikurang dengan e d theta. Ya udah, berarti ini sama aja kayak setengah kali dengan e pangkat 9 kurang e dikalikan dengan theta dengan batas atasnya adalah pi per 4, batas bawahnya 0. Ya udah, berarti jadinya setengah dikalikan dengan e pangkat 9 kurang e kali dengan pi per 4 dikurang dengan setengah kali dengan e pangkat 9 kurang e kali dengan 0. So that's why kenapa di belakangnya ini hasilnya 0 kan gitu ya. Jadi biar nggak penasaran aja, kalian harusnya udah nyoba ya kenapa dia 0 belakangnya. Ya udah, berarti ini jawabannya adalah setengah kali dengan pi per 4, berarti jadinya adalah 1/8 pi kali dengan e pangkat 9 dikurangkan dengan e. Atau bisa juga 1/8 pi kali dengan e pangkat dikalikan dengan e pangkat 8 dikurang dengan 1. Itu juga boleh ya, bebas yang mana aja. Nah, oke. So dengan begitu ya berakhirlah untuk pembahasan tes formatif di modul ke-9 ya untuk kalkulus 3-nya, dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini dan juga yang sudah donasi di saweda.co dan scan barcode QRIS-nya sebagai bentuk dukungan untuk channel YouTube saya. Dan jika ada kekeliruan atau pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar di bawah. Dan thanks for watching this video, dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We see you in the next video. Bye bye.